Ya, kita mulai bab 5, persamaan parametrik dan koordinat kutub. Nah, sekarang pertanyaan ya, kita akan berbicara tentang persamaan parametrik itu seperti apa? Apa sih persamaan parametrik gitu ya? Jadi ini mungkin ada ilustrasi ini, ada ilustrasi gambar ini lah. Jadi nanti persamaan parametrik ini gambarnya kebetulan di sini ada sumbu Y gitu ya. Ada sumbu X seperti itu, kemudian ada T. Nah, T-nya ini kita anggap sebagai nanti parameter, gitu ya, parameter atau peubah atau variabel bantu, gitu ya. Jadi seperti itu maksudnya ya. Nah, ini kalau kita punya gambar ini nanti kita bisa membuat koordinat X, Y, tetapi X sama Y-nya itu ditentukan oleh suatu variabel bantu tadi atau peubah bantu tadi yang kita sebut sebagai parameter. Nantinya seperti itu. Gambarnya itu ya sama, jadi gambarnya nanti ada misalnya ini seperti ini, kurva ya. Saya tidak mengatakan fungsi ya, saya mengatakan kurva. Kenapa? Karena kita berbicara kalau fungsi itu ketika kita menggunakan uji horizontal atau uji vertikal itu kalau dia memotong lebih dari satu titik itu kita tidak bisa mengatakan Y sebagai fungsi dari X atau mungkin X sebagai fungsi dari Y ya. Nah, oke. Jadi nanti ini saya berbicara kurva. Nah, nanti apa bedanya? Bedanya nanti kalau persamaan parametrik itu kurvanya ada orientasinya. Jadi seperti itu. Ini bayangan nanti kita akan menggambarkan seperti ini. Nah, tapi nanti dalam bentuk bidang koordinat X, Y. Oke, saya coba pendahuluannya. Nah, ini ya kita coba saya bacakan sama ini di buku ya. Karena grafik dalam bidang XY dari suatu fungsi F dapat dipotong paling banyak satu kali oleh sebarang garis vertikal. Nah, tadi saya sudah cerita, ada banyak kurva penting dalam bidang XY yang tidak menggambarkan persamaan dari bentuk Y sama dengan Fx atau sebagai fungsi begitu ya. Jadi makanya kita berbicaranya nanti adalah fungsinya itu adalah kurvanya parametrik. Jadi misal seperti ini, sebentar saya gambar aja. Nah, misalnya seperti ini. Ya, kita punya gambar gitu ya, ini kurva gitu ya. Nah, misalnya begini. Nah, kita masih ingat kalau ini misalnya saya buat sumbunya ya, ini sumbu X gitu ya, di sini ada sumbu Y gitu ya. Nah, kalau kita potong ya, masih ingat kalau kita potong dengan garis vertikal begini ya, misalnya, nah ini kan bertemu di dua titik, maka kita tidak bisa mengatakan Y sama dengan Fx atau ini bukan fungsi Y sebagai fungsi dari X, bukan fungsi dari. Nah, kalau kita bisa melihat ini menjadi fungsi, kita akan membagi menjadi dua kan gitu ya. Nah, kita batasi dengan domainnya. Oh, domainnya dari sini ke sini sehingga ini munculnya adalah akar bla 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 gitu ya. Nah, seperti itu yang kita maksudkan. Nah, kita akan menggambarkan nanti kurva ya. Jadi bisa jadi bentuknya adalah elip, bentuknya adalah lingkaran. Jadi kita berbicaranya adalah kurva ya. Oke. Dalam sebab ini ditunjukkan bahwa kurva semacam itu, ya semacam lingkaran, semacam elip, misalnya seperti itu ya, dapat diperoleh dari pasangan fungsi-fungsi. Maksudnya pasangan fungsinya itu adalah X, di mana X-nya itu mempunyai variabel bantu atau peubah bantu yaitu T, kemudian yang satunya adalah Y-nya itu juga merupakan fungsi dengan variabel bantunya adalah T. Sehingga dari sini nanti kita akan punya persamaannya itu titik-titik koordinatnya adalah X, Y yang dapat digambarkan dalam koordinat siku-siku. Oke ya, seperti itu. Nah, fungsi-fungsi yang seperti inilah yang kita sebut sebagai fungsi parametrik dengan parameternya adalah T di sini ya. Jadi T itu hanya sebagai kenapa kok dikatakan pakai T Bu gitu ya? Karena biasanya kita berbicara waktu gitu ya. Waktu itu berarti T gitu ya. Tapi kita bisa juga menggunakan yang huruf-huruf yang berbeda gitu ya. Misalnya theta, menggunakan juga S dan seterusnya tergantung situasi di mana kita perlukan gitu ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan yang kedua di sini. Nah, itu ya, ini saya akan hapus dulu. Oke. Atau saya slideshow saja ya. Biar besar tulisannya. Nah, seperti ini. Oke.
Oke, nah sekarang perhatikan gambar yang ada di buku itu gambar 5.1 seperti ini ya gambarnya ya. Seperti pada nah ini seperti ini kurva. Ini kurvanya boleh begini. Ini kan bukan fungsi kalau kita lihat. Kalau kita potong begini kan memotong lebih dari 1 titik. Jadi ini seperti kurva gitu ya. Dalam fisika di situ dan rekayasa, ini saya juga kurang tahu kok bahasanya ahli fisika dan rekayasa gitu ya. Ini mengatakan sebagai persamaan gerak gitu ya. Jadi ini gerakannya itu berarti ada kurvasenya ini bergerak dan ada arahnya di sini. Nah, kita sebutkan sebagai trayektorinya itu. Jadi di samping kurva dia juga ada gerakannya. Oh, gerakannya ke sini, kemudian dia ke sini lagi, baru ke sini gitu ya, kemudian ke sana ini. Nah, itu seperti itu. Asumsikan suatu partikel yang bergerak sepanjang suatu kurvasi dalam bidang XY, koordinat X dan koordinat Y dari partikel tersebut adalah fungsi waktu. Nah, ini. X sama dengan FT boleh, atau saya tadi menuliskan sebagai XT gitu ya, boleh, nggak ada masalah, itu hanya suatu notasi saja. Z-nya adalah fungsi dari T yaitu GT tadi. Nah, ini yang disebut sebagai fungsi parametrik dengan parameternya adalah T. Nah, bagaimana cara menggambarkannya ini gitu kan? Nah, ini kalau kita lihat nanti kita akan melihat T-nya itu mulai dari berapa dimasukkan di X-nya ini nanti ketemu X-nya berapa. Oh, misalnya 1. Kemudian T-nya tadi dimasukkan di fungsinya G tadi, misalnya diperoleh Z-nya itu 4. Berarti nanti koordinatnya adalah 1,4. Terus seperti itu, kemudian dihubungkan dengan menghubungkan ya ke fungsi yang kontinu seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat. Tidak bisa, berarti harus pakai gini. Nah, ini contoh, ini bisa kita cek. Nah, jadi bagaimana cara membuat atau menggambar grafik dalam bidang XY untuk kurva parametrik ya. Seperti ini misalnya, diberikan X sama dengan T kuadrat min 4 dan Y-nya sama dengan T per 2. Boleh dilihat di bukunya, silahkan. Kalau ada, kalau sama, kalau tidak sama ya tidak apa-apa. Ini hampir sama dengan contoh 5.1.1 ya. Jadi hampir sama, nanti mungkin gambarnya aja yang berbeda gitu ya. Nah, T-nya ini diketahui dari min 2 sampai 3. Perhatikan, T ini bukan diskrit ya. Jadi bentuknya bukan gini, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Sebetulnya tidak itu. Ya, tidak seperti itu. Tetapi untuk membuat atau memplot itu kan biasanya kita membuatnya titik per titik ya. Misalnya min 2, min 1,5, 1, kemudian mungkin setengah, 1/4 dan seterusnya gitu ya. Kemudian semakin banyak T-nya yang kita pakai, maka grafiknya akan mendekati sempurna atau bagus. Sehingga kita bisa menggambarkan suatu fungsi yang kontinu tadi, yang nyambung, bahasanya seperti itu. Nah, jadi ini hanya contoh plotnya ini kita buat yang min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 ya. Jadi nanti bentuknya jangan titik-titik, tapi nanti berupa suatu garis yang gambar atau kurva yang mulus. Oke, sekarang kita masukkan misalnya T-nya itu min 2, masukkan di sini hasilnya adalah 0. Dimasukkan di Y itu hasilnya min 1. Berarti saya punya nanti 0, min 1. Terus seperti itu sampai berhenti di 5,1,5. Jadi langkah pertama untuk mendapatkan gambar adalah dengan tabular atau tabel atau plot titik demi titik. Nah, ini. Oke, lihat kita gerakkan. Nah, di sini ada arahnya tadi kan, trayektorinya tadi ada arah. Bagaimana cara ngeceknya? Nah, ngeceknya ya seperti tadi. Kalau T-nya min 2, titiknya 0, min 1. Oh, berarti di sini. Ini ya, saya pakai ini ya supaya kelihatan. Jadi langkah pertama memang kita harus Langkah pertama kita harus bisa menggambar dulu ya. Jadi harus bisa menggambar dulu. Nah, ini tadi. Titiknya di sini. Kemudian min 3, min 0,5 berarti misalnya di sini. Nah, ini koma. Nah, berarti arahnya kan dari sini terus ke sini terus ke sana. Maksudnya seperti itu. Bukan dari sini misalnya. Nah, itu kan bukan. Tapi arahnya dimulai dari min 2. T-nya tadi adalah min 2. Titiknya berapa? Jadi mulai awal di sini, oke, kemudian diikuti.
Oh, kalau T-nya bergerak, dia juga bergerak ke sini. Kalau T-nya bergerak lagi ke kanan, dia juga bergerak ke sini, terus seperti itu. Nah, inilah gambar kurva parametriks dengan fungsi parameternya adalah ini, Y sama dengan T per 2, dan X sama dengan T kuadrat minus 4. Oke, ada pertanyaan? Bisa ya, ini cara yang pertama dengan membuat plot titik atau tabel. Nah, nanti bisa dicek soal di 5.1, silahkan yang punya buku dibuka. Nah, itu juga demikian, soal nomor 1 itu ya. Nah, itu juga dibuat seperti ini sama. Kurvanya adalah X sama dengan T, Y-nya sama dengan T kuadrat gitu ya, dengan membuat plot titik yang persesuaian dari min 3 sampai 3. Sebetulnya itu T-nya itu continue, tetapi nanti kita bisa membuat apa tadi, seperti tabel ini, kemudian dihubungkan dengan grafik yang mulus. Ini mestinya grafiknya mulus ya ini. Nah ini jelek, ini mestinya begini. Kalau kita mau gambar itu grafiknya ya jangan begini, ini karena mungkin pertolongan gambarnya pakai yang lain gitu ya. Jadi harus dibuat gini. Nah gitu mestinya ya, mulus gitu ya, dibuat mulus. Mestinya kita buat mulus. Nah, misalnya seperti ini, misalnya sorry, ini harus pas gitu ya, seperti itu. Oke, enggak ada pertanyaan? Bisa ya. Jadi nomor 1 nanti dibuat, dikerjakan. Sekarang dicoret dulu. Ya. Oke, dibuat plot, kemudian ternyata yang B itu tunjukkan bahwa kurva tersebut adalah parabola. Nah, ternyata dengan setelah menggambar, oh ternyata gambarnya adalah parabola. Parabolanya adalah apa? Ketika kita berbicara parabola berarti apa? Fungsinya itu adalah apa? Y sama dengan apa gitu ya. Yang jelas pasti ada kuadratnya ya. Misalnya X kuadrat atau X kuadrat per 1. Nah, nanti dilihat dari yang nomor 1 itu tadi, nomor 1A hasilnya nanti ya. Oke. Nomor 2 juga demikian, itu sama caranya juga menggunakan tabel ya. Nah, kemudian yang ketiga, sketsa kurva dengan menggunakan atau mengeliminasi parameter. Nah, ini yang belum saya terangkan. Jadi yang pertama tadi adalah menggunakan tabel kita atau plot, sekarang coba kita menggunakan eliminasi. Oke, coba ya. Kok hilang? Oh. Ah, baru keluar lagi. Oke. Nah, ini ya. Coba. Nah, ini sekarang. Ah, ini contoh lagi, ini contoh aja. Contoh lagi. Ternyata ketika kita punya X sama dengan A cos theta, Y sama dengan A sin theta, A-nya adalah bilangan yang positif, gitu ya, A-nya positif, theta-nya berjalan dari 0 sampai 2pi, itu ternyata merupakan suatu lingkaran dengan pusatnya 0,0 dan jari-jarinya adalah A. Jadi ini seperti tadi, kalian buat seperti ini. Saya tanya, sekarang parameternya apa ini? Halo, parameternya apa ini? Halo, kalau yang ini tadi, yang soal yang di depan tadi, kalau yang di depan tadi, parameternya adalah apa tadi? Sorry. Nah, ini tadi parameternya adalah apa? T ya. Nah, sekarang yang ini apa? Parameternya apa? Halo. Theta, Bu. Apa? Theta. Theta ya. Jadi kalau yang ini parameternya bukan T lagi, tetapi theta. Jadi nanti kalian buat theta begitu ya, sorry. Sebentar. Parameternya dibuat. Jadi tabelnya dibuat ini theta, kemudian di sini dibuat X, di sini dibuat Y. Oh, tetanya kalau 0 berarti X-nya A. Kemudian sinnya apa? A sin tetanya Y-nya adalah 0. Berarti saya punya titik gitu kan. Titiknya berapa? Oh, titiknya adalah ini. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian dibuat lagi, tetanya berapa? Oh, pi per 3 misalnya. Atau pi per 6, pi per 3, dan seterusnya. Nanti dibuat sampai dengan 2pi. Nah, ternyata setelah diperoleh, ternyata misalnya 45 titiknya di sini. 90 misalnya 0, A. 180 ternyata min A,0. Dan seterusnya dikerjakan gitu ya. Titik-titiknya dikerjakan semakin banyak semakin bagus sehingga gambarnya akan menyerupai yang lingkarannya itu menjadi bagus gitu ya. Nah, semakin banyak titiknya semakin bagus dan berhenti lagi di sini. Oke. Kalau sudah tadi dibuat orientasinya, kita cek lagi kalau
Tetanya 0 tadi di sini. Kalau tetanya tadi bergerak ternyata ini, oh berarti ke sini. Terus kita gerakkan. Seperti ini. Oke, ada pertanyaan, ini contoh lagi ya, seperti tadi. Oke. Nah, sekarang yang ke soal nomor 3 tadi adalah dengan menggunakan eliminasi parameter. Caranya seperti ini ya. Misalnya kita punya, oke sebentar ya. Ya, misalnya kita punya kurva sebentar ya. Oke, sebentar ya. Nah, sebentar. Nah, ini coba kita lihat kalau bagaimana dengan menggunakan eliminasi parameter ya. Oke, kita coba lihat di sini. Misalnya kita diminta membuat ini sketsa grafik atau kurva, sketsa kurva. Ini X sama dengan 2T plus berapa itu? Min 3, kemudian yang kedua Y sama dengan 6T min 7. Jadi kalau yang tadi kan begini ya. Nah, ini T-nya, di sini X-nya, di sini Y-nya kan gitu. Nah, dicari. Karena tidak ada ketentuan T-nya, berarti apa? T-nya itu semua bilangan real. Artinya semua bilangan real di mana X dan Y-nya menjadi terdefinisi. Ya, ingat ya pada saat kita berbicara domain pada saat matematika 1. Nah, ini kalau nggak ada keterangannya berarti X-nya ya sudah, X-nya semua bilangan real. Jadi kalian boleh menentukan misalnya mulai dari min 3 sampai 5 atau apa gitu sehingga grafiknya menjadi apa? Menjadi lebih bagus gitu ya. Oke, misalnya di sini T-nya itu min 2, berarti X-nya berapa misalnya gitu. Oh, ternyata menjadi min 7. Terus Y-nya berarti menjadi berapa? Oh, min berapa ini? Min 19. Terus seperti itu 0, 1, 2 dan seterusnya. Dibuat itu ya. Kalau dengan menggunakan eliminasi kita buat ini. Eliminasi ya berarti ini X-nya ini T-nya sama dengan berapa? X sama dengan 2T min 3. Berarti kita punya 2T sama dengan apa? X plus 3, T-nya adalah X plus 3 per 2. Setelah itu disubstitusikan ke persamaan yang pertama tadi, yang Y tadi, sehingga diperoleh ini. Y sama dengan 6 kali T kan? Nah, T-nya berapa tadi? X plus 3 per 2 dikurangi 7. Sehingga hasilnya adalah ini. Nah, lebih mudah mana untuk menggambarkannya? Oh, ternyata lebih mudah pakai yang eliminasi, Bu. Nah, kalau nggak ada perintahnya ya pakai itu, silahkan. Ini kalau ini kan gampang. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya 2, kemudian Y-nya 0, X-nya ini, sehingga garisnya bisa kita buat. Nah, seperti ini terus diteruskan. Nah, gambar garis ya. Cuma pertanyaannya orientasinya bagaimana, Bu? Ya sudah, orientasinya balik lagi ke sini. Kita kembali lagi untuk menentukan orientasi, kembali ke dalam bentuk T-nya tadi. T-nya yang kita mulai tadi ini. Oh, ternyata kalau tadi min 7,19, ada beberapa titik kalian coba gitu ya. Oh, ternyata kalau ini tadi adalah misalnya min 7,19. Oh, setelah itu ketika 0 itu tadi berarti saya peroleh min 3, min 7. Oh, ternyata semakin apa? Dia menujunya ke atas. Nah, seperti itu. Jadi semakin T-nya bergerak ke kanan, grafiknya itu semakin ke atas. Nah, baru kita kasih tandanya. Ya, kita ingat ya perbedaannya bagaimana menggambar grafik fungsi dulu dengan sekarang ini kita berbicara kurva parametrik atau kurva bahasanya apa? Persamaan parametrik gitu ya. Itu ada orientasinya tadi ya. Bahasanya tadi apa? Trayektorinya ya. C-nya tadi kan mengatakan trayektori gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi kalian bisa kerjakan di soal nomor 3. Jadi di situ gunakan sketsa tetapi dengan menggunakan eliminasi parameter T. Nah, nanti dicoba ya. Oke, nanti kita bisa
nomornya bisa diikutkan nomor berapa, misalnya nomor 3A, kemudian bisa kita coba mungkin nomor berapa, 3B gitu ya, atau 3C, coba nanti. Oke, coba kita lihat lagi apakah ada lanjutannya. Oke. Oh, ini contoh. Oke, coba saya hapus dulu. Ah, ini apa ini? Oke. Apa ini kok tiba-tiba begini? Oh, ya. Ini kita menggunakan yang seperti tadi, ini contoh lagi ya, maksudnya seperti itu, contoh lagi. Ini jam berapa ya? Jam berapa, Mbak? Oke, 31 baru datang. Belum, ini kalau offline sudah tidak boleh masuk ya. Oke, sekarang kalau kita punya ini, bagaimana cara menyelesaikan dengan menggunakan eliminasi? Sebetulnya tidak ada ya, kalau bentuknya mudah gitu ya, mudah untuk dibuat itu ya langsung aja T-nya berapa gitu. Tapi kadang-kadang tidak, seperti pada contoh 3 ini bukan menggunakan θ-nya berapa, begitu seperti itu bukan ya. Jadi seperti ini misalnya. Kalau ini iya, kita bisa lebih mudah kalau saya menggunakan yang Y-nya yang saya pakai. Kalau ini kan T kuadrat agak susah nanti ya. Kenapa? Karena harus muncul T-nya itu pasti plus minus gitu ya. Sehingga kita menggunakan yang Y saja. Berarti T ini akan sama dengan 2Y. T-nya kita masukkan di X sehingga muncul X sama dengan 4Y kuadrat minus 4. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa buat grafiknya kan, ini bisa. Jadi kita buat grafiknya, ini bentuknya apa? Parabola ya, parabola tetapi yang menghadap kemana itu? Ke kanan atau ke kiri gitu ya, bukan yang ke atas atau ke bawah. Ini menjadi fungsi apa? Menjadi fungsi X sama dengan apa? GY gitu ya. Nah, ini ya. Oke, kalau yang ini bukan θ-nya yang kita cari, coba kita lihat caranya seperti apa. Nah, kalau yang seperti ini kira-kira kita mempunyai hubungan antara kosinus dan sinus. Kalau kita punya kosinus kuadrat θ ditambah sinus kuadrat θ, itu kan hasilnya berapa? 1 ya, betul ya? Plus sin kuadrat θ sama dengan 1. Mungkin arahnya ke situ, sehingga kita bisa membuat, ini harus Nah, ini ternyata kita bisa mengkuadratkan X-nya. Jadi X kuadrat itu akan sama dengan, jadi benar kita lihat akan kita punya persamaan trigonometri seperti ini. X kuadrat akan sama dengan 9 kosinus kuadrat θ, sehingga X kuadrat per 9 sama dengan ini. Yang satunya Y-nya tadi dikuadratkan sehingga menghasilkan 16 sinus kuadrat θ. Nah, ini ditambahkan aja supaya hasilnya adalah 1 seperti pada tadi persamaan trigonometri, sehingga akan muncul X kuadrat plus ini Y kuadrat ini sama dengan 1. Nah, berarti bentuknya ini gambar apa, kurva apa. Nah, mungkin di SMA sudah dipelajari ya sudah, oh ini bentuknya adalah kurva elip misalnya. Bagaimana cara menggambarkannya? Kalau cara menggambarkannya itu mungkin kalian tidak begitu bisa, ya bisa menggunakan, balik lagi menggunakan plot titik kan gitu. Tapi kalau kalian sudah hafal rumusnya, oh mana ini yang fokusnya mana dan seterusnya, boleh silahkan. Kalau tidak ya berarti kita tetap menggunakan tabular, tabel gitu ya. Kalau X-nya ini, Y-nya berapa, kalau ini terus berapa, nanti akan muncul gambar ya. Kalau dilihat ini gambarnya apa? Elip ya, betul ya. Coba dicek dulu di halaman berapa yang ada di situ. Contohnya itu, nah itu di halaman 196. Nah, itu merupakan suatu elips yang ditunjukkan pada gambar 5.8. Nah, itu ada. Kalau kalian hafal ya langsung seperti ini. Oh, ini berarti kita berbicara ini ya, apa? Kalau gambar itu B-nya berapa, A-nya berapa, itu bisa kita cek di situ. Ini A-nya 3A, ya betul ya. Kemudian Y-nya adalah 4. Nah, itu gambarnya seperti itu. B-nya yang itu. Nah, itu bisa dilihat lagi buku SMA-nya bagaimana cara menggambarkannya. Bagaimana orientasinya? Orientasinya kembali ke tadi. Dimulai dari θ-nya adalah 0 sampai 2pi. Oh, kalau 0 berarti X-nya 3, Y-nya 0. Oh, berarti 3,0 gitu kan. Itu sebetulnya
Kalau tanpa eliminasi juga mudah menggambarkan bahwa itu elip gitu ya. Nah, ini kan bisa digambar nanti. Oh, berarti di sini menjadi 3,0. Pada saat 90 derajat itu berapa? 90 derajat itu ininya 0, ininya justru yang 4 misalnya gitu ya. Ini gambarnya harus sumbunya harus dibuat ya. Sumbunya itu apa gitu ya. Misalnya gini, oh ternyata gambarnya itu elip begini. Elipnya ternyata begini gitu ya. Sorry, misalnya saya kurang Pak. Nah, yang jelas ini kan 4 gitu ya nanti ya. Di sini angka -4, di sininya -3, di sininya 4. Jadi elipnya yang berbentuk seperti itu. Titik-titiknya nanti diberikan beberapa. Oke ya, itu ya. Jadi memang tidak ada rumusannya tadi. Kalau ini kita pakai inverse cos, ini ya susah gitu ya kita mendapatkannya gitu ya. Oke. Oke, kemudian apalagi kalau kita sudah bisa menggambar grafiknya itu terus kira-kira arahnya kemana? Arahnya kemana? Ternyata arahnya, oke, sekarang kita akan lanjut ini. Sebetulnya sebelum ini ada ya, sebelum ini sebentar. Garis singgung bawah sebentar ya. Nah, sebelum ini, setelah ini sebetulnya ada lagi, silahkan dibuka halaman 197. 197. Pertanyaannya kemungkinan kurva itu dalam bentuk Y sama dengan Fx atau X sama dengan GY seperti itu ya, itu bisa disajikan dalam bentuk parametrik. Nah, itu ya di halaman itu. Jadi kalau misalnya kita punya di sini, nah itu kita punya Y-nya misalnya sama dengan 4x kuadrat min 1, itu kita bisa enggak? Oke, kita bisa enggak membuat bentuk menjadi fungsi-fungsi parametrik. X sama dengan FT, begitu ya. Z-nya sama dengan GT, misalnya seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Kalau kita punya seperti ini, maka cara yang paling mudah adalah X-nya itu saya buat sama dengan T. Berarti Y-nya sama dengan 4T kuadrat min 1. Itu cara yang paling mudah. Kemudian pertanyaan mungkin, Bu, apakah itu harus satu-satunya X sama dengan T, kemudian Y sama dengan 4T kuadrat min 1? Tidak. Ternyata kita bisa membuat yang lain. Contohnya di bawahnya dibaca ya. Suatu kurva selalu dapat disajikan secara parametrik dalam berbagai cara yang berbeda. Nah, kemudian ya sebagai contoh yang tadi kita berikan ini, X-nya sama dengan T gitu ya. Y-nya menjadi 4T kuadrat min 1. Tetapi saya boleh saja menuliskan misalnya X-nya ini sama dengan T plus 1. Sehingga Y-nya akan menjadi 4T plus 1 kuadrat min 1. Jadi berbeda-beda. Jadi tidak tunggal ya. Jadi boleh menyajikan dalam bentuk persamaan parametrik yang berbeda. Oke ya, seperti itu. Ini misalnya S plus 1 dan seterusnya. Nah, nanti juga demikian untuk yang soal yang kedua tadi, apa contoh yang kedua, X sama dengan 5Y kuadrat min Y juga demikian. Kita bisa menggunakan Y sama dengan T, maka X-nya sama dengan 5T kuadrat minus T. Nah, itu ya. Oke. Kemungkinan ada soal yang seperti itu. Jadi ubahlah suatu persamaan Y sama dengan Fx atau X sama dengan GY itu diubah dalam bentuk parametrik ya, seperti itu. Kalau yang dari parametrik diubah dalam bentuk Y sama dengan Fx atau X sama dengan GY tadi dengan apa namanya? Eliminasi parameter. Jadi diubah-ubah ya, dibalik ya. Jadi yang tadinya parametrik diubah menjadi fungsi ya, menjadi fungsi persamaan tadi, persamaan Y sama dengan Fx, diubah menjadi persamaan Y sama dengan Fx atau X sama dengan GY atau sebaliknya gitu ya. Bisa. Nanti mungkin ada enggak pertanyaannya yang seperti itu. Kalau tidak ada ya berarti dianggap mudah gitu ya. Oke. Saya kira itu sudah. Kemudian kalau sudah berarti kita akan berbicara garis singgung.